Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya. Antara lain, ia diturunkan dengan bahasa terbaik, yaitu bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan dalam bahasa Arab. Ini menjadi dalil kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana kitab suci Al-Quran yang dibawanya adalah benar-benar dari Allah, bukan dari dirinya sendiri, ataupun diajari oleh orang lain, seperti yang dituduhkan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal serupa dalam banyak ayat, antara lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Diturunkannya Al-Quran adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, karena semua isinya adalah kebenaran dan kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci terakhir Al-Quran. Hal itu menjadi keistimewaan tersendiri bagi bahasa Arab dan memuliakannya di atas bahasa-bahasa yang lain. Para ulama menjelaskan alasan dan hikmah diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Di antaranya, pertama, bahasa Arab adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi sunatullah bahwa kitab-kitab suci diturunkan kepada para nabi dan rasul dengan bahasa mereka, untuk memudahkan mereka dalam berdakwah menyampaikan kebenaran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi pelajaran kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab. Meskipun demikian, risalah agama Islam yang beliau bawa bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan bersifat universal untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Hikmah yang kedua adalah bahasa Arab adalah bahasa terfasih. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, padahal Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah berkata, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang terlugas dan terfasih, yaitu bahasa Arab, agar tidak ada kerancuan dan kesamaran di dalamnya. Maka seluruh isinya wajib dipatuhi, tidak boleh diselewengkan atau dibenturkan dengan hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jika bahasa Arab lebih mulia dibanding bahasa lain,
yang dipilih menjadi pengantar kitab-kitab suci sebelumnya, berarti dia pun lebih mulia dibanding seluruh bahasa di dunia. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebagaimana dia telah mengutus para nabi sebelum Muhammad SAW dan menurunkan kitab suci kepada mereka, demikian pula dia menurunkan kepadanya Al-Quran yang muhkam atau baku dengan bahasa Arab. Allah memuliakan dan meninggikan derajat Muhammad SAW di atas nabi yang lain dengan Al-Quran yang seluruh isinya adalah kebenaran. Yang ketiga, membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah. Masyarakat Arab terkenal unggul dalam sastra bahasanya. Mereka biasa menyusun bait-bait syair indah untuk mengungkapkan isi hatinya. Bahkan tidak jarang sekedar untuk berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan syair. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan menantang mereka untuk membuat kitab yang bisa menandingi keindahan bahasa dan kesempurnaan isi Al-Quran. Jika tidak mampu, silahkan membuat 10 surat saja. Jika tidak mampu juga, silahkan membuat 1 surat saja. Namun ternyata mereka tidak bisa menjawab tantangan itu sama sekali. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Al-Quran tidak akan tertandingi selama-lamanya. Dan kenyataannya demikian, tidak ada seorang pun dari zaman dahulu hingga hari ini dan sampai kapanpun yang bisa menandingi Al-Quran, karena ia adalah firman Allah, sang pencipta seluruh makhluk. Bagaimana mungkin akan tertandingi oleh kata-kata manusia? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.